ada sebuah kisah yang dikisahkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari. Beliau mengutip sebuah asar dari Imam Hasan Al-Basri bahwa suatu ketika ada 4 rombongan tamu yang datang secara terpisah atau secara bergantian kepada beliau untuk tujuan meminta nasihat. Jadi pertama, datanglah tamu rombongan pertama. Datang tamu yang pertama, kemudian tamu tersebut datang dengan tujuan meminta nasihat karena menceritakan tentang tamu tersebut mengeluhkan tentang masa-masa pacaklik ketika itu yang terjadi di daerahnya dan sudah sangat-sangat meresahkan masyarakat ketika itu. Lalu beliau berpesan kepadanya, kepada tamu tersebut maksudnya, untuk beristighfar atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selang beberapa saat berikutnya, Imam Hasan Al-Basri kemudian kedatangan lagi tamu yang berikutnya, tamu yang kedua. Kalau tamu yang pertama tadi mengisahkan, mengeluhkan tentang musim paceklik yang terjadi di daerahnya. Akan tetapi tamu yang kedua ini mengeluhkan kepada Imam Hasan Al-Basri. Tamunya menyampaikan keinginannya agar dapat atau bisa terbebas dari kefakiran atau kemiskinan yang sedang melilit keluarganya ketika itu. Kemudian Imam Hasan Al-Basri kepada tamunya ini, beliau memberikan nasihat untuk senantiasa beristighfar atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi antara tamu yang pertama yang mengisahkan musim paceklik di daerahnya dengan tamu yang kedua yang mengeluhkan, menceritakan tentang kefakiran ataupun kemiskinan yang dialaminya, Imam Hasan Al-Basri sama-sama memberikan nasihat agar tamunya ini memperbanyak membaca istighfar, memperbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pulanglah tamu yang kedua ini. Tidak berselang lama kemudian datang pula tamu yang berikutnya. Ya, datang tamu yang ketiga. Kalau yang pertama mengisahkan musim paceklik tamunya tersebut, yang kedua datang mengisahkan ataupun mengeluhkan tentang kefakiran ataupun kemiskinan yang sedang dialaminya, kemudian datang lagi tamunya yang ketiga. Tamu yang berikutnya ini, tamu yang ketiga ini mengeluhkan atau menyampaikan kepada Imam Hasan Al-Basri, keluhannya itu bahwa di sekitar tempat tinggalnya, maksudnya di daerah tamu yang datang ketiga ini, ya, di tempat tinggalnya itu sedang terjadi kekeringan. Ya, di daerah tamunya yang ketiga ini mengisahkan bahwa di daerah tempat tinggalnya itu sedang terjadi kekeringan yang disebabkan tidak turunnya hujan ketika itu. Ini tamu yang ketiga ini mengisahkan tentang kekeringan di daerahnya. Kemudian ternyata
Imam Hasan Al-Basri ini juga menyampaikan kepada tamunya tersebut, memberikan nasihat, memberikan petuah kepada tamunya tersebut agar tamunya juga memperbanyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, agar tamunya yang ketiga ini juga memperbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pulanglah tamu yang ketiga ini. Tamu yang ketiga ini pulang. Kemudian tidak berselang lama juga, maka setelah tamu yang ketiga ini pulang, maka datang tamu yang berikutnya. Ya, datang tamu yang keempat. Ya, tidak berselang lama setelah tamu yang ketiga ini meninggalkan rumah Imam Hasan Al-Basri, maka datang pula tamu yang keempat. Ya, tamu yang keempat ini menyampaikan harapannya yang sudah lama sekali mereka dambakan. Ya, apa itu? Apa yang mereka dambakan selama ini? Yaitu mereka, ya, orang yang keempat ini menginginkan agar segera diberikan keturunan. Ya, karena dari pernikahannya yang sudah sekian lama, ternyata Allah Subhanahu wa taala belum memberikan keturunan kepada mereka. Artinya belum diberikan anak. Ya, tamu yang keempat ini datang dengan tujuan untuk meminta nasihat atau meminta petuah kepada Imam Hasan Al-Basri agar bagaimana caranya supaya diberikan keturunan atau diberikan anak. Karena sudah sekian lama menikah, ternyata masih belum diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata, ya, setelah tamunya ini mengeluhkan, ya, menceritakan kisahnya yang sudah sekian lama menikah, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala belum memberikan keturunan kepadanya. Kemudian Imam Hasan Al-Basri memberikan nasihat kepada orang tersebut, kepada tamunya yang keempat itu, agar senantiasa banyak membaca istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar tamunya yang keempat ini pun memperbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tamu ini datangnya tidak bersamaan. Keempat tamu ini datangnya tidak bersamaan. Ya, tamu pertama datang mengeluhkan perihal musim paceklik yang terjadi di daerahnya. Kemudian diberikan nasihat oleh Imam Hasan Al-Basri agar supaya tamunya tersebut banyak beristighfar atau banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah tamu yang pertama pulang, tidak berselang lama datang pula tamu yang kedua. Ya, yang juga ingin tujuan meminta nasihat kepada Imam Hasan Al-Basri. Tamu yang kedua mengisahkan perihal kemiskinan atau kefakiran yang dialaminya. Ternyata Imam Hasan Al-Basri juga memberikan nasihat kepada tamunya yang ketiga tersebut, ya, tamunya yang kedua maksudnya, ya, agar senantiasa juga banyak mohon ampun, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama nasihat dari Imam Al-Basri, sama-sama tamu yang pertama dan kedua disuruh memperbanyak beristighfar, banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak berselang lama tamu yang kedua ini pulang, ternyata datang lagi tamu yang ketiga. Tujuannya sama, ingin meminta nasihat kepada Imam Hasan Al-Basri. Tamu yang kedua pulang, datang tamu yang ketiga. Kemudian tamunya mengisahkan perihal kekeringan yang sedang dialami di kediamannya, di tempat tinggalnya, yang disebabkan karena sudah lamanya tidak hujan, sehingga terjadi kekeringan ketika itu. Maka Imam Al-Basri pun juga memberikan nasihat kepada tamunya tersebut agar supaya memperbanyak membaca istighfar atau memperbanyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Pulanglah tamu yang ketiga, tidak berselang lama maka datang pula tamu yang keempat. Ya, yang tujuan sama, ingin meminta nasihat kepada Imam Hasan Al-Basri. Ya, beda dengan tamu pertama, kedua dan ketiga. Ya, tamu pertama mengisahkan perihal yang dialaminya. Yang kedua juga menceritakan, mengisahkan yang dialaminya. Yang ketiga juga sama seperti itu, mengisahkan sesuatu yang dialaminya ketika itu. Maka berbeda lagi dengan tamunya yang keempat, yaitu yang tujuannya sama, ingin meminta nasihat, meminta petuah kepada Imam Hasan Al-Basri. Ya, tamu yang keempat ini mengisahkan karena sudah lama menikah, akan tetapi belum dikaruniai keturunan, belum dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tamu yang keempat ini juga diberikan nasihat oleh Imam Hasan Al-Basri agar senantiasa membaca istighfar, memperbanyak membaca istighfar, memperbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata antara tamu yang pertama, tamu yang kedua, dan tamu yang ketiga, serta tamu yang keempat, nasihat Imam Hasan Al-Basri ternyata sama nasihatnya. Sama-sama keempat-empatnya itu dianjurkan, diberikan nasihat oleh Imam Hasan Al-Basri untuk senantiasa memperbanyak membaca istighfar, memperbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tanpa disengaja, keempat tamunya tadi, keempat tamunya tersebut, dari tamu pertama, kedua dan ketiga serta yang keempat, ternyata keempat-empatnya ini bertemu ternyata. Ya, keempat tamunya ini bertemu di suatu tempat dan saling menceritakanlah keempat tamunya tersebut perihal keluh kesah mereka. Ya, jadi antara tamu yang pertama bercerita kepada tamu yang kedua, ketiga dan keempat tadi, begitupun tamu yang kedua bercerita kepada tamu Imam Hasan Al-Basri yang pertama, ketiga dan keempat. Begitupun tamunya yang ketiga bercerita juga mengeluhkan kepada tamu Imam Hasan Al-Basri yang tadi itu kepada yang satu, dua dan yang keempat. Begitupun juga tamu yang keempat, saling bercerita mereka. Ya, tamu yang keempat menceritakan perihalnya datang kepada Imam Hasan Al-Basri itu kepada tamu yang pertama, kedua dan ketiga. Ya, tanpa sengaja ini ternyata mereka bertemu di suatu tempat. Ya, jadi karena ternyata dari keempat tamu ini, nasihat dari Imam Hasan Al-Basri ini setelah mereka bercerita ternyata sama. Nasihat dari Imam Hasan Al-Basri ini ternyata sama. Keempat-empatnya sama-sama oleh Imam Hasan Al-Basri dianjurkan untuk memperbanyak mohon ampun, memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keempat tamunya ini karena merasa mendapatkan, memperoleh nasihat yang sama dari Imam Hasan Al-Basri, lantas muncul persepsi dari mereka, dari keempat tamunya itu, bahwa sang imam, maksudnya Imam Hasan Al-Basri itu, mengeneralisasi seluruh permasalahan dengan memberikan satu jawaban. Ya, anggap 4 pertanyaan atau 4 permasalahan, akan tetapi jawabannya cuma 1. Ya, dari 4 peristiwa, 4 permasalahan yang dihadapi oleh tamunya itu, jawabannya tetap 1. Ya, yang satu datang mengisahkan perihal kekeringan, yang satu lagi perihal belum diberikan keturunan, yang satu lagi perihal kemiskinan, kefakiran, kekeringan, ya, dan sebagainya. Ternyata nasihatnya sama, agar senantiasa memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan agak-agak sedikit emosi lah ya, tamunya tersebut, mereka bersepakat nih. Ya, karena merasa nasihatnya sama, mereka agak emosi mungkin lah ya. Mereka ini keempat-empatnya ini bersepakat untuk kembali lagi ke rumah atau ke kediaman Imam Hasan Al-Basri untuk meminta penjelasan kepada Imam Hasan Al-Basri. Kenapa ini 4 permasalahan ternyata jawabannya kok cuma 1?
Ya, 4 permasalahan jawabannya cuman, nasihatnya cuman satu, sama. Nasihatnya sama. Ya, kemudian mereka pergilah kembali lagi ke empat tamunya secara bersamaan kembali ke kediaman Imam Hasan Al-Basri. Maka sesampainya keempat tamunya tersebut di rumah Imam Hasan Al-Basri, mereka dipersilakan masuk oleh Imam Hasan Al-Basri itu. Maka masuklah keempat tamunya tersebut. Setelah mereka mendengarkan kembali keluhan tamunya, ya, berkeluh lagi nih keempat-empatnya, sama keluhannya 4 macam tadi itu. Maka Imam Hasan Al-Basri itu kemudian mengajak mereka untuk menyimak, ya, dari ayat Al-Quran surah Nuh ayat 10 sampai 12. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Yang artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit atas kalian. Dan Dia akan melipat gandakan harta dan anak-anak kalian, mengadakan kebun-kebun atas kalian, serta mengadakan sungai-sungai untuk kalian. Quran surah Nuh ayat 10 sampai 12. Maka setelah mendengarkan kalamullah, ayat suci Al-Quran tersebut, maka barulah keempat tamunya tersebut sadar. Ya, mereka sadar setelah mendengarkan, memperoleh penjelasan dari Imam Hasan Al-Basri perihal nasihatnya yang sama kepada 4 tamunya tersebut yang mengeluhkan 4 permasalahan yang berbeda yang mereka hadapi. Maka mereka tersadar bahwa nasihat Imam Hasan Al-Basri itu bukan asal-asalan seperti dugaan sebagian dari tamunya itu. Dengan perasaan, ya mungkin sedikit malu lah mereka, ya. Dengan perasaan malu, mereka pun akhirnya meninggalkan rumah Imam Hasan Al-Basri. Jadi inilah 4 permasalahan, akan tetapi 1 jawaban. 4 permasalahan, hanya 1 solusinya, yaitu dengan memperbanyak beristighfar atau mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.